A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Walhamdulillahi ala ni'matil istiqamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi manusia, terlebih-lebih lagi bagi umat muslim dan muslimat, karena Al-Quran adalah pegangan umat muslim dan muslimat. Namun sudah jarang kita melihat orang-orang membaca Al-Quran. Entah mereka malas ataupun mereka meragukan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, mereka malas. Mengapa mereka malas membaca Al-Quran? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaatnya berupa penolong pada hari kiamat. Terlebih-lebih lagi, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pahala, amalan, ganjaran kebaikan umat muslim dan muslimat akan dikalikan sebanyak 70 kali lipat. Ada suatu riwayat mengabarkan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Dan karena telah memasuki bulan suci Ramadan, 10 kali lipat tadi akan dikalikan Allah sebanyak 70 kali lipat. Segitu banyak pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang. Yura'unan nas. Percuma begitu banyak pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, terlebih-lebih lagi pada bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Namun jikalau niatnya bukan karena Allah, niatnya ingin lihat manusia, yura'unan nas, ingin lihat suaranya, ingin lihat hafalannya, maka percuma, sedikit pun pahalanya tidak akan diberikan Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran niatnya selain dari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena mereka meragukan isi kandungan Al-Quran. Mengapa mereka meragukan isi kandungan Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim, tsumma shadaqallahul azim. Yang artinya benar semua isi dan kisah-kisah yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Artinya tak mungkin Al-Quran memiliki kesalahan sedikit pun, karena Al-Quran adalah kalamullah al-munazzila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada umat manusia secara tawatir. Jadi tak mungkin Allah salah, karena di dalam kitab Aqidatul Islamiyah telah tertulis, Allah huwa ismul ladzi ittasafat bijami'il kimalat. Karena Allah itu adalah suatu nama yang meliputi daripada hal keseluruh kesempurnaan. Jadi tak mungkin Allah salah. Jadi wajar Allah menguatkan keyakinan umat muslim dan muslimat bahwasanya Al-Quran ini benar adanya, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lafaz dari kata takwa sangat mudah untuk diucapkan, namun pengamalan dari sifat takwa dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk dikerjakan. Barang siapa yang telah mengamalkan kata takwa dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah mereka adalah ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Namun sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang tak percaya atas isi kandungan Al-Quran, mereka adalah ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dalam kitab Sofatut Tafsir mengatakan bahwa orang kafir itu seperti malam. Al-kafiru lailun li'annahu lail yughti asyai'a bi aswadihi, karena malam itu menutupi segalanya dengan kegelapannya. Jadi orang kafir itu sulit menerima hidayah dari Allah, sulit menerima petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena telah dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah mengunci hati mereka. Kata khotama berbeda dengan kofala. Jikalau kofala yang artinya menutup atau mengunci, ada kemungkinan untuk terbuka kembali. Namun khotama apabila dimasukkan suatu kalimat, dia artinya menutup dan mengunci, tidak bisa dibuka kembali. Jadi orang kafir itu telah dikunci Allah hatinya, sehingga hatinya keras, tidak dapat menerima hidayah, cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, hingga orang-orang kafir itu tidak dapat mendengarkan hal-hal yang baik yang disampaikan oleh teman-teman kita ataupun ustadz, guru dan muallim, bahkan ulama sekalipun. Wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, hingga mereka dibutakan, hingga mereka buta dan tak dapat melihat bahwasanya bukti-bukti nyata telah ditunjukkan oleh Al-Quran atas dunia ini. Contohnya, bertemunya laut air tawar dan laut air asin telah dijelaskan Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 19 yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyan, kami biarkan kedua laut itu mengalir dan kemudian keduanya bertemu. Telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, namun orang-orang kafir tidak dapat menerima hal itu. Ghishawatu walahum azabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab-azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur atas masih diberikannya nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, sehingga kita akan dapat membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dan muslimat. Bersyukur karena nikmat yang paling besar bukanlah nikmat harta, nikmat yang paling besar bukanlah nikmat rupa, akan tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Barang siapa yang mengatakan ada nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam, maka bisa dikatakan orang itu adalah orang kafir. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.